Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan telah memenangkan judi itu. Lin Fan memenangkan judi itu dengan mendapatkan kartu All Red Hearts A. Lin Fan telah mengalahkan 3 orang besar, yaitu Pak Gendut, Mata Bajak Laut, dan Pak Tua Wai. Lalu, setelah Lin Fan memenangkan judi itu, Lin Fan pun mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh Pak Tua Wai, yang senilai 30 juta itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Setelah Lin Fan membayar uang yang dipinjamkan oleh Pak Tua Wai, di sini Pak Tua Wai memberikan kartu namanya dan mengajak Lin Fan untuk berteman dengannya. Pak Tua Wai juga menyuruh Lin Fan untuk menemuinya di kota Tiandu jika membutuhkan sesuatu. Lin Fan pun langsung mengambil kartu yang diberikan oleh Pak Tua Wai dan berkata, "Makasih Pak Tua, jika ada kesempatan, aku akan membalas budi padamu." Setelah Lin Fan mengambil kartu namanya, Pak Tua Wai menyuruh anak buahnya atau bodyguardnya yang bernama Xiaoning untuk mengantarkan Lin Fan ke rumahnya. Xiaoning pun menyanggupinya dengan berkata, "Siap, saya akan menghantarkan Tuan Lin Fan ke rumahnya dengan selamat." Lalu scene berganti memperlihatkan sebuah rumah sakit. Di sini terlihat Zhang Guang dan Lin Qian. Di sini Zhang Guang masih sangat kesal kepada Lin Fan. Karena Lin Fan, Zhang Guang dilarikan ke rumah sakit. Jika kalian tidak ingat Zhang Guang masuk rumah sakit karena apa, kalian dapat melihat video di part 1. Di waktu itu, Zhang Guang terjatuh karena tersandung kakinya sendiri saat mendekati Lin Fan. Orang kaya mah bebas ya guys, cuma tersandung, langsung ke rumah sakit dong, anjay. Zhang Guang di sini akan membalas dendam kepada Lin Fan. Lalu Zhang Guang berkata, "Aku tidak akan melupakan kejadian itu. Akan kuhubungi kakak Xiaoning untuk membereskan bocah itu." Ternyata Xiaoning itu adalah saudara Zhang Guang ya guys. Lalu Lin Qian pun menjawab perkataan dari Zhang Guang dengan berkata, "Itu bagus sayang, kamu harus membalaskan bocah itu untukku." Sambil meraih pinggang Lin Qian, Zhang Guang pun memeluk Lin Qian lalu berkata, "Tenang saja sayang, pasti akan kubereskan bocah itu untukmu." Lalu scene berganti memperlihatkan sebuah mobil yang sedang berjalan, yang dimana di dalam mobil itu adalah Xiaoning yang sedang menghantarkan Lin Fan. Di dalam mobil itu, Lin Fan sedang menyalakan rokoknya agar santuy. Lalu, di sini Xiaoning berkata kepada Lin Fan, "Tuan Wei bilang Anda seorang master, biarkan kami belajar darimu." Lin Fan sambil udut-udut santuy lalu menjawab perkataan Xiaoning dengan merendah, "Hehe, bukan, aku cuma orang biasa." Lalu di sini tiba-tiba HP Xiaoning berdering. Lalu Xiaoning pun mengangkat telepon itu. Dari telepon itu, seseorang berkata, "Saudara Xiaoning, aku telah dipukuli oleh seseorang. Aku harap saudara Xiaoning mau membantu membereskannya untukku." Seseorang yang menelpon itu adalah Zhang Guang ya guys, yang meminta bantuan kepada Xiaoning untuk membereskan Lin Fan. Sambil menyetir,
Xiaoning yang mendengar pengaduan dari Zhang Kuang pun kesal, lalu berkata, "Hah? Siapa orang tolol yang berani melakukan itu padamu?" Di sini Xiaoning belum mengetahui ya guys, bahwa orang yang dimaksud itu adalah Lin Fan. Lalu Xiaoning pun menyanggupi permintaan Zhang Kuang dan meminta Zhang Kuang untuk mengirimkan alamatnya, lalu menunggunya, karena Xiaoning sedang mengantarkan seorang tamu. Lalu, di sini Zhang Kuang pun memberikan alamatnya dan berkata kepada Xiaoning, "Saudara Xiaoning, cepatlah. Aku sudah membawa orang-orangku di depan rumahnya, tapi aku tidak berani masuk." Di sini detail rumah alamat Lin Fan tidak diberitahukan ya guys. Xiaoning yang mendengar perkataan Zhang Kuang bahwa Zhang Kuang telah membawa orang-orangnya masih tidak berani masuk, lalu berkata, "Sungguh memalukan. Kau tidak berani masuk, padahal kau sudah membawa orang-orangmu. Kebetulan alamat itu searah dengan alamat tamu yang akan kuantar. Ya gimana gak sama, orangnya juga sama anjay. Sebentar lagi, aku segera sampai." Lin Fan yang mendengar obrolan Xiaoning dan Zhang Kuang hanya tersenyum tipis. Karena di sini Lin Fan sudah mengetahui semuanya ya guys. Lalu tak berapa lama kemudian, mobil yang dinaiki oleh Xiaoning dan Lin Fan pun telah sampai di depan kediaman Lin Fan. Lalu di sini Lin Fan pun keluar dari mobil itu. Saat Lin Fan baru keluar dari mobil, telah terdapat beberapa orang yang berdiri di depan rumahnya. Zhang Kuang yang menyadari ada seseorang di belakangnya, lalu menengok ke belakang. Setelah melihat yang di belakangnya adalah Lin Fan, lalu Zhang Kuang pun berkata, "Hai, kau Lin Fan. Hari ini aku telah memanggil saudaraku. Kau pasti akan mati hari ini." Belum tahu aja ya guys, kalau yang datang bersama Lin Fan adalah saudaranya. Lalu di sini Lin Fan hanya menghela nafas dan berkata kepada Zhang Kuang, "Aku mau tanya padamu, apa kau sedang bosan?" Di sini Lin Fan yang melihat ada Lin Qian di sana langsung menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kupikir bau busuk apa? Rupanya kau." Lin Qian pun yang melihat Lin Fan menatapnya lalu berkata, "Ngapain kau lihat-lihat aku? Hari ini adalah hari kematianmu, jadi bersiaplah." Tiba-tiba di sini Xiaoning pun keluar dari mobilnya, lalu berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Zhang Kuang yang mendengar perkataan dari seseorang dari belakangnya, lalu menengoknya. Ketika Zhang Kuang tahu bahwa orang yang bicara tadi adalah Xiaoning, lalu langsung mengadukan ke Xiaoning dengan berkata, "Saudara Xiaoning, dia adalah bocah yang memukuliku," sambil menunjuk ke arah Lin Fan. Lin Fan di sini yang mendengar pengaduan Zhang Kuang hanya santuy dan hanya mengupil dengan ekspresi konyolnya. Lalu di sini Xiaoning pun ingin menjelaskan bahwa Lin Fan adalah tamu yang ia antar. Tapi di sini saat Xiaoning mau menjelaskan kepada Zhang Kuang, tiba-tiba dihentikan oleh Lin Fan dengan berkata, "Biarkan dia selesaikan bicaranya dulu." Lalu di sini Zhang Kuang pun melanjutkan kata-katanya. Dengan sangat arogan, Zhang Kuang berkata, "Hari ini akan kubuat hari yang tidak terlupakan untukmu." Lin Fan pun yang mendengar perkataan Zhang Kuang hanya tersenyum tipis. Di sini Lin Qian yang belum pernah melihat Xiaoning lalu berkata, "Oh, jadi ini saudara Xiaoning. Anda benar-benar tampan." Lalu Lin Qian pun menatap Lin Fan. "Hai kau Lin Fan, coba lihat penampilanmu. Dibanding dengan saudara Xiaoning, kau bagaikan badut." Lalu di sini Zhang Kuang dan Lin Qian terus mengejek Lin Fan. Lin Fan yang mendengar ejekan dan tingkah konyol dari mereka berdua hanya terdiam dengan ekspresi konyolnya. Lalu berkata, "Apakah kalian sudah selesai mengocehnya? Ocehan kalian membuat kupingku sangat sakit." Sambil mengorek-ngorek kupingnya, Lin Qian pun menjawab pertanyaan Lin Fan. "Belum,
Aku belum puas untuk mengejekmu, dengan ekspresi yang sangat meremehkan Lin Fan. Tetapi di sini Lin Fan langsung berkata kepada Xiaoning, "Saudara Xiaoning, sekarang giliranmu untuk berbicara." Dengan ekspresi muka yang sangat serius. Xiaoning pun lalu menanggapinya dengan berkata, "Baik, sekarang sudah waktunya aku turun tangan. Sungguh, aku tidak tahan untuk memukulnya." Sambil menggulung lengan bajunya, Xiaoning pun mulai bersiap untuk langsung sat-sat. Di sini Zhang Guang yang belum mengetahui situasinya, dengan tololnya masih bersikap arogan kepada Lin Fan. "Hahaha, saudara Xiaoning, hancurkan bocah itu. Bunuh sampah tidak berguna seperti dia." Seketika tangan Xiaoning pun langsung melayang, sat-sat menampol seseorang. Bukannya menampol Lin Fan, yang ditampol malah Zhang Guang. Akibat tampolan Xiaoning yang sangat keras, Zhang Guang pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Lalu, Zhang Guang yang bingung dengan keadaan itu, lalu bertanya kepada Xiaoning, "Saudara Xiaoning, aku memintamu untuk memukul bocah itu. Mengapa kau memukulku?" Sambil memegang pipinya yang kesakitan. Xiaoning yang mendengar pertanyaan dari Zhang Guang pun sangat kesal, lalu berkata, Apa matamu buta? Beraninya kau menyinggung Tuan Lin Fan. Tuan Lin Fan itu adalah VIP Tuan Wei. Apakah kau sudah bosan hidup, berani menyinggungnya?" Sambil menatap tajam ke arah Zhang Guang. Zhang Guang pun setelah mendengar pernyataan itu dari saudaranya, sangat syok. Langsung terdiam dan mematung, seperti tersetun Eudora, dan hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Bagaimana bocah itu mengenal orang hebat seperti Tuan Wei, sambil memegang pipinya yang telah ditampol oleh Xiaoning. Tidak hanya Zhang Guang, Lin Qian yang mendengar pernyataan itu pun sangat syok. Saking syoknya, sampai-sampai Lin Qian pun terjatuh. Tubuhnya pun langsung gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Di sini Xiaoning yang melihat Zhang Guang hanya terdiam mematung, langsung membentaknya, "Cepat bersujud dan cepat minta maaf padanya." Zhang Guang yang dibentak oleh Xiaoning pun sangat ketakutan. Tapi di sini tiba-tiba Lin Fan berkata, "Cukup, lupakan saja. Sekarang aku sedang tidak mood meladeni anjing-anjing yang tidak berguna itu." Lalu sambil berlalu pergi, Lin Fan pun berkata lagi, "Biarkan saja para anjing itu pergi." Setelah mendengar Lin Fan berkata seperti itu, Xiaoning pun langsung berkata kepada Zhang Guang, "Cepat pergi dari sini, sebelum aku menyeret dan melemparkan kalian." Zhang Guang pun menjawabnya dengan terbata-bata, Baik, aku akan segera pergi dari sini." Setelah Zhang Guang dan orang-orangnya pergi, Xiaoning pun bergumam di dalam hatinya. "Sebelumnya di telepon tadi aku telah mencaci makinya. Aku harap Tuan Lin Fan tidak merasa dendam padaku." Untuk memastikannya, Xiaoning pun memberanikan diri untuk berkata kepada Lin Fan, "Tuan Lin, aku sungguh memalukan. Sebelumnya aku tidak tahu kalau yang dimaksud Zhang Guang adalah Anda. Aku harap Anda..." Tetapi tiba-tiba Lin Fan pun langsung memotong perkataan Xiaoning, lalu berkata, "Tak usah dipikirkan, pulanglah, jangan memikirkan hal sepele seperti itu." Xiaoning pun yang mendengar perkataan Lin Fan sangat lega dan terkagum-kagum dengan sikap Lin Fan yang sungguh dewasa. Lalu scene berganti di dalam kediaman rumah Lin Fan. Di sini ternyata adik Lin Fan sudah terbangun dari pingsannya. Adik Lin Fan di sini sedang duduk di meja belajarnya. Dia sedang memegang sebuah pulpen dan kertas. Lalu adik Lin Fan yang tadinya mau belajar, tiba-tiba mendengar suara pintu rumahnya terbuka. Adik Lin Fan pun menengok ke belakang untuk melihat siapa yang membuka pintu itu. Setelah mengetahui bahwa yang membuka pintu itu adalah kakaknya, langsung meletakkan pulpennya dan langsung berlari ke arah Lin Fan sambil berteriak, "Kakak!" Setelah adiknya sampai di hadapan Lin Fan pun langsung mengelus-elus adiknya, lalu bergumam di dalam hatinya, "Aku sudah menyinggung banyak orang.
Namun, meskipun seluruh dunia memusuhiku, aku hanya ingin menjaga senyuman adikku. Lalu, scene berganti lagi di Villa Banhu Tianjin. Di sini, Lin Fan telah mengajak adiknya ke villa tersebut. Adiknya pun yang diajak Lin Fan ke villa tersebut sangat senang, sampai berlari-larian di halaman villa tersebut. Lalu tiba-tiba adiknya bertanya kepada Lin Fan, "Kakak, apakah kita akan tinggal di rumah ini nanti? Kalian jangan salvo kemana-mana ya guys. Biarkan Mimin saja yang salvo." Lalu, di sini Lin Fan pun menjawab pertanyaan adiknya. Tentu saja, sambil tersenyum manis kepada adiknya. Setelah mendengar jawaban kakaknya, adiknya pun langsung mendekati Lin Fan. Lalu berkata, "Kakak, villa ini pasti sangat mahal. Jadi jangan menghabis-habiskan uang begitu banyak untuk beli villa itu. Aku sudah cukup tinggal di rumah sebelumnya." Belum tahu aja ya guys, kalau Lin Fan telah memenangkan judi yang sangat banyak. Lalu, Lin Fan pun menjawab perkataan dari adiknya. "Sekarang kakak sudah bisa menghasilkan uang. Membeli villa ini bukanlah masalah besar buat kakak," sambil bergumam di dalam hatinya. Anak lainnya pasti masih berpikiran pendek, tapi adikku berbeda, sudah memikirkan biaya hidup. Itu membuatku merasa bersalah. Di sini adik Lin Fan pun langsung bengong, merasa tidak percaya dengan perkataan kakaknya. Untuk memastikannya, adiknya pun bertanya kepada Lin Fan. "Sungguh?" Sambil mengelus-ngelus rambut adiknya, Lin Fan pun menjawabnya dengan berkata, "Memang kakak pernah bohong padamu. Sekarang kamu pergi tidur. Penyakitmu baru saja sembuh. Jadi kamu harus lebih banyak beristirahat." Lalu, adiknya pun bergegas untuk beristirahat, menuruti perkataan dari kakaknya. Lalu di sini Lin Fan pun meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa dia harus melindungi orang-orang yang dia sayang. Lin Fan tidak mau ada penyesalan di dalam hidupnya kali ini, tidak seperti di kehidupan sebelumnya. Lalu scene berganti di keesokan harinya di Villa Banhu Tianjin. Di sini, Lin Fan telah menyiapkan beberapa makanan yang disukai oleh adiknya. Setelah menyiapkan beberapa makanan untuk adiknya, Lin Fan pun langsung melempar celemeknya. Celemek apa itu namanya ya? Ya begitulah. Dan bersiap untuk pergi ke universitas. Di sini, Lin Fan telah bersiap untuk pergi ke universitas. Saat sedang berjalan menuju universitas Lin Fan bergumam di dalam hatinya. "Sekarang aku masih mahasiswa. Aku mahasiswa Universitas Kedokteran Shanghai. Meskipun aku tidak perlu belajar lagi tentang pengetahuan di bumi, tapi ada sesuatu yang bisa meningkatkan kultivasiku di universitas ini. Jadi aku masih tertarik belajar di universitas ini agar dapat membantu meningkatkan kultivasiku." Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.